Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nanda Sari Nuralita, MKJ, SPKJ. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik psikiatri yang kedua, yaitu kita melihat atau menilai aksis multiaksial dari seorang pasien dan melakukan pemeriksaan MMSE pada pasien. Nah, kita akan mulai dari aksis 1. Apa yang diisi pada aksis 1? Aksis 1 adalah diagnosis utama pasien. Apa diagnosis kita setelah melakukan pemeriksaan fisik psikiatri pada seorang pasien? Kemudian kita menilai aksis 2. Di aksis 2 kita akan menilai ciri kepribadian pasien. Apakah pada pasien ini memiliki ciri kepribadian paranoid, anankastik, histrionik, atau yang lain-lain, sesuai dengan ciri yang kita jumpain. Atau jika pasien kita memiliki retardasi mental, kita juga dapat menulisnya di aksis 2. Kemudian di aksis 3 kita menilai kondisi medis apa yang dijumpai pada pasien, atau mungkin pasien sebelumnya sudah mempunyai riwayat penyakit terdahulu. Contoh, pasien kita memiliki riwayat hipertensi, diabetes, dan yang lain-lain, maka kita mengisinya di aksis 3. Aksis keempat, kita mengisi dengan stresor psikososial. Apa itu stresor psikososial? Suatu keadaan yang membuat pasien beradaptasi atau terpaksa menyelesaikan masalahnya secara internal dan interpsikisnya. Jadi apakah stresor itu dimulai dari keluarga atau permasalahan keluarga, masalah pekerjaan, hubungan kekerabatan, maka kita di situ mengisi apa yang menjadi stresor seorang pasien. Aksis 5 kita melakukan penilaian Global Assessment of Functioning, penilaian secara global terhadap fungsi pasien sehari-hari. Biasanya kita memulai dari skor yang paling bawah. Contoh, seorang pasien sudah melukai orang lain, sudah melempar orang lain, membakar rumah orang lain, atau dia sudah melakukan percobaan bunuh diri atau mencelakai dirinya sendiri. Maka kita langsung mengisinya menjadi 20-11. GAF skill-nya menjadi 20-11. Nah, seandainya dia sulit berkomunikasi, halusinasinya sangat berat, kemudian tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, baik makan, minum, mandi, atau kebersihan dirinya, tetapi dia tidak mencelakai orang lain atau tidak mencelakai dirinya sendiri, maka kita mengisi nilai GAF skill-nya 30-21. Kemudian kita menjumpai pasien sudah halusinasi atau sudah ansietas atau depresi berat, tetapi dalam beberapa fungsi masih bisa melakukan beberapa hal dan masih bisa berkomunikasi, maka nilainya naik menjadi 40-31. Begitu juga selanjutnya. Jadi kita selalu memulai dari bawah. Jika tidak dijumpai, maka kita akan terus-terus naik nilainya sampai apakah dia dijumpai gangguannya sampai tingkat mana. Itulah fungsi dari GAF skill. Kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan MMSE. Apa itu MMSE? MMSE adalah Mini Mental State Exam. Kita menilai daya ingat atau fungsi kognitif dari seorang pasien secara menyeluruh. Di sini penilaiannya terbagi atas orientasi, registrasi, atensi, kalkulasi, recall, bahasa, dan kita akhirnya melakukan penjumlahan. Kita mulai dari yang pertama, orientasi. Di sini ada 5 aspek yang dinilai dalam satu pertanyaan. Kita menanyakan kepada pasien, "Pak, Bapak tahu ini tahun apa? Musim apa?" Karena kita tinggal di daerah tropis yang hanya memiliki 2 musim, kita cukup menanyakan musim hujan atau musim panas, itu saja. Kita tidak tinggal di 4 musim. Bulan apa,
tanggal apa, hari apa. Jika pasien bisa menjawab kelima-limanya, maka nilainya 5. Tetapi jika pasien salah satu, misalnya tahun benar, musim benar, bulan benar, tanggal salah, maka hari benar, maka nilainya menjadi 4. Kemudian kita bertanya, kita berada di mana? Negara, provinsi, kota, rumah sakit, lantai berapa? Jika pasien bisa menilai kelima-limanya, maka nilai 5. Tetapi jika ada yang satu salah, maka nilai dikurangi. Registrasi. Di sini kita meminta pasien menyebutkan 3 buah nama benda. Apa saja? Contoh saya sebutkan jeruk, uang, mawar. Tiap benda pasien kita minta untuk mengingatnya dan mengulang kembali. Kita berikan waktu 1 detik sampai pasien sudah benar-benar ingat dan hafal. Kemudian kita turun kembali, atensi dan kalkulasi. Ini sama seperti tadi, menilai 100 kurang 7 atau mengulang kata wahyu. Jika pasien bisa mengurangi nilai 100 kurang 7 sampai di angka 65, maka nilainya 5. Atau tergantung pasien benarnya sampai di angka berapa. Begitu juga dengan wahyu. Jika pasien dapat mengulang eja terbalik dari belakang semuanya benar, maka kita memberi nilai 5. Jika tidak, hanya berapa saja yang benar, kemudian kita beri nilai. Setelah kita melakukan atensi dan kalkulasi, maka kita meminta pasien mengulang 3 benda yang kita sebutkan tadi. Tadi saya meminta pasien mengulang jeruk, uang, mawar. Jika pasien dapat mengulang ketiga-tiga benda tersebut, maka nilainya 3. Tetapi jika pasien hanya dapat mengulang 2 atau 1, maka bobot nilainya sesuai yang diucapkan oleh pasien. Kemudian bahasa. Kita menyebutkan atau kita menunjukkan benda, kemudian pasien menyebutkan benda apa yang ditunjuk. Contohnya 2 benda yang berbeda. Kita bisa menanyakan pada pasien, apakah ini? Kita tidak bilang bendanya apa, kita minta apakah ini? Kemudian kita bisa menyebutkan benda lain yang berbeda. Maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah ini? Jika dua-duanya benar dijawab, maka nilainya 2. Tetapi jika satu saja yang benar, maka nilainya 1. Kemudian kita meminta pasien mengulang rangkaian kata tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Maka pasien akan menjawab tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Jika semua benar, nilainya 1. Tetapi jika ada yang kurang, contoh tanpa, kalau, atau, tetapi, dannya tidak disebutkan pasien, maka nilainya 0. Kemudian pasien diminta melakukan perintah ambil kertas ini dengan tangan kanan, lipatlah menjadi 2 dan letakkan di lantai. Kita di sini bisa menuliskan kemudian atau kita mengucapkannya kepada pasien. Untuk memudahkan pasien kita boleh menuliskannya atau menyuruh pasien membacanya. Kemudian kita nilai apakah 3 perintah ini bisa dilakukan pasien. Jika pasien sudah baca, itu tidak boleh diulang lagi, hanya boleh sekali membaca dan mengingat, kemudian kita minta pasien kerjakan, tidak boleh kita tuntun pasiennya. Jadi kalau pasien ingat ambil kertas tadi, kemudian dia ambil dengan tangan kanan, dia lipat jadi 2 dan diletakkan di lantai, nilainya 3. Tapi jika dia ambil dengan tangan kiri, dia lipat 2 dan dia taruh di atas meja, maka nilai 1. Karena perintah ambil tangan kanan bukan tangan kiri dan letakkan di lantai. Kemudian pasien diminta membaca dan melakukan perintah angkatlah tangan kiri Anda. Kita tulis, kita suruh pasien baca dan kita bilang ke pasien lakukan sesuai perintah. Jika dia baca dan kemudian dia angkat tangannya, nilai 1. Jika dia tidak angkat tangannya, maka nilainya 0. Kemudian kita meminta pasien menulis kalimat spontan, apa saja, minimal 3 kata. Ibu pergi ke pasar atau yang lain-lain itu boleh. Apa
apa saja kalimat kita minta pasien menuliskan. Kemudian yang terakhir, pasien diminta menggambar segi 5 dua buah yang saling berdampingan dan mempunyai sudut segi 4 seperti layang-layang. Kita menilai apakah sudut segi 4 ini terbentuk. Jika ada sudut segi 4 dan segi 5, maka nilainya 1. Jika kurang, maka nilainya 0. Setelah kita lakukan semua pemeriksaan, kita akan mengkalkulasinya. Berapakah kira-kira nilai pasien? Jika nilainya 24-30, maka pasien dikatakan normal. Jika nilainya 17-23, ini probable, gangguan kognitif. Jika kita masih ragu, kita dapat mengulangnya kembali pada pertemuan selanjutnya. Atau di sini jika seorang klinisi, baik dokter psikiatri maupun dokter neurologis merasa sudah kemungkinan atau kita ingin memberikan obat, di sini sudah boleh di probable gangguan kognitif. Tetapi jika nilainya 0-16 definite gangguan kognitif, maka itu wajib untuk memberikan obat. Nah, sampai sekian pemeriksaan psikiatri kedua. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh adik-adik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.